بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba lanjutkan bacaan kita pada kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karangan alim ulama besar Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimallahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai muqaddimah atau tamhid mengenai ulumul Quran, pengantar ya. Kemudian juga kita sudah membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan ulumul Quran itu. Intinya adalah yang kemarin kita bahas itu ulumul Quran itu adalah setiap atau semua hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran ya. Berupa pertama nuzul ya, berbicara tentang proses turunnya wahyu ya, kemudian tentang kodifikasi, tentang urutan ya, urutan tartib dalam Al-Quran, kemudian tadwin, pencatatan Al-Quran ya, kemudian mengetahui asbabun nuzul, makiyah madaniyah, kemudian nasikh mansuh, muhkam mutasyabih, dan seterusnya yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Itu namanya adalah ulumul Quran. Itu sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai ta'rif Al-Quran ya, definisi Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful Qur'ani. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan ya sebelumnya ya. Kita fokus membaca, kemudian menganalisis sintaksisnya atau nahwunya. Kalau perlu nanti sorofnya ya. Baru kemudian kita belajar sedikit menerjemahkan. Besar harapan ya teman-teman semua. Sebelum nanti di share video ini di TikTok ya atau mungkin di YouTube ya. Teman-teman persiapan terlebih dahulu ya, persiapan membaca, memberi harokat ya, kemudian berlatih menerjemah ya. Nanti tinggal dicocokkan dengan video yang saya buat ini. Sambil kemudian nanti kan saya suka ini ya, bikin video tentang ilmu nahwunya juga ya, khusus terpisah dalam program Jawahir Nahwu. Itu bisa lihat di TikTok saya ya, dan di YouTube saya. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan banyak faidah dari apa yang kami usahakan ini. Baik, ta'riful Al-Quran ya, definisi Al-Quran ya. Oke, kita lihat ta'rif di sini itu dia mudhaf ya. Al-Qur'ani itu mudhafun ilaih. Nah, kalau ditanya kenapa ta'rif di sana marfu, sebab dia jadi khobar dari mubtada yang dibuang ya. Bisa takdirhunya itu adalah hadza ta'riful Qur'an ya. Atau misalnya huwa ta'riful Qur'an, tapi yang paling pas sebetulnya di sini adalah hadza ta'riful Quran. Kemudian dibuang mubtadanya. Biasanya ini dalam judul-judul suka begini ya, dibuang mubtadanya. Baik, kita masuk ke paragraf yang di bawahnya. Apa sih Al-Quran itu? Huwa kalamullahil mu'jiz. Al-Quran itu, sini kita lihat poin pertamanya adalah kalamullahil mu'jiz, yaitu adalah kalamullah al-mu'jiz ya, yang penuh kemukjizatan. Ini ya.
Al-munazzalu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Yang Allah turunkan Al-Quran ini itu kepada sosok penutup para nabi. Ya, kepada manusia penutup para nabi. Wal mursalin dan rasul. Biwasitatil amini Jibril alaihi salam. Dengan pelantaran malaikat Jibril alaihi salam. Baik, di sini kita baca marfu al-munazzal itu sebab di sini ada dua pilihan. Ya, teman-teman bisa baca marfu karena dia jadi naat dari kalam, gitu kan? Jadi ini kalam itu mudhof, Allahi lafadz Allahnya mudhof ilaih. Nah, susunan tarkib ini adalah tarkib idhofi. Dan tarkib idhofi ini karena mudhof ilaihnya adalah ma'rifah, maka susunannya ma'rifah. Oleh sebab itu, kalaulah misalnya ada naat yang hadir setelahnya, itu harus ma'rifah juga. Makanya di sini al-mu'jiz naat yang pertama atau al-munazzal di sini itu naat yang kedua. Itu kalau mau kita baca sebagai naat. Bisa juga dibaca sebagai badal. Ya, badal dari kalamullahi. Apa kalamullah itu? Al-munazzal. Ya, sesuatu yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan pelantara Jibril alaihi salam. Atau yang ketiga, kita bisa baca marfu karena dia itu jadi khobar. Ya, khobar kedua dari kalamullah. Jadi huwa itu mubtadanya, kalamullah itu khobar awalnya, al-munazzal itu khobar saninya. Jadi bisa dibaca sebagai naat, di sini juga bisa, ya. Bisa dibaca marfu karena dia jadi badal, badal kul minal kul, ya. Atau boleh dia dibaca marfu karena dia jadi khobar. Silahkan, yang jelas teman-teman harus baca marfu begitu, ya. Baik, ini juga sama, ya. Al-maktubu fil masahifi. Yang dicatat dalam mushaf. Al-manqulu ilaina bitawatur, yang kemudian sampai kepada kita lewat jalur mutawatir. Itu Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawatih, yang akan dinilai ibadah manakala kita membacanya. Gitu, ya. Kalau kita membaca kitab yang lain, ya, atau buku bacaan yang lain, itu belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau Al-Quran itu sudah dipastikan siapapun yang membacanya itu pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mabdu'u bis suratil Fatihati wal muhtatamu bis suratin Nas. Yang kemudian diawali Al-Qur'an ini dengan surat Al-Fatihah lalu diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi ini adalah ta'rif sederhana, ya, atau simpel, ya, atau ta'rif yang mudah dipahami mengenai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalamullah, ya, kemudian al-mu'jiz yang penuh kemujizatan, al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi SAW, penutup para nabi lewat pelantara malaikat Jibril, kemudian al-maktub bil masahif yang tercatat dalam mushaf, kemudian sampai kepada kita lewat jalur mutawatir dari mulut ke mulut terus tersampaikan, kemudian dinilai ibadah manakala membacanya, dan yang terakhir adalah diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Baik, kita lihat bacaan setelahnya. Wa hadha ta'rif muttafaqun alaih bainal ulama'i wal usuliyyin. Definisi sederhana ini sudah disepakati oleh seluruh ulama dan para ahli usul. Ya. Baik, ta'rif di sana itu sebagai badal, ya, mubtadanya adalah hadza, nah khabarnya adalah muttafaqun. Jadi definisi singkat mengenai Al-Qur'an ini, nah ini sudah disepakati oleh para ulama, ya. Anzalahullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini. Anzala itu fi'ilnya muta'addi, maka butuh pada maf'ul bih. Ya, maf'ul bihnya adalah alha. Fa'ilnya adalah lafaz Allah. Liyakuna dusturan lil ummati, supaya Al-Qur'an itu bisa menjadi undang-undang, bisa menjadi aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan bagi seluruh umat. Ya, yakuna di sana mansub, ya, karena sebetulnya mansubnya bukan karena adanya lam ta'lil, ya.
Eh, Teman-teman kalau misalnya belajar nahwu pasti ini disebutnya bagi kalau baca buku-buku kitab-kitab nahwu tadi pasti disebutkan bahwa ini mansub karena ada lam ta'lil liyakun. Padahal yang tepat adalah yakuna di sini itu dia mansub bukan karena lam ta'lil. Karena lam ini kalau kalau mau tepat ya kita menyebutnya bahwa lam ini itu adalah lam harfu jar. Ya. Lam ini adalah lam harfu jar. Liyakuna lam harfu jar. Nah, kemudian maknanya baru ta'lil. Begitu ya. Jadi kalau ditanya bukan huruf ta'lil ini tapi huruf jar tapi maknanya adalah ta'lil. Sama ketika kita mengatakan huruf jar yang lain misalnya ya. Min. Min itu adalah harfu jar mabni ala sukun. Nah, maknanya bisa apa tabaid ya li tabaid atau makna min itu bisa libtida ya li ibtida'il ghayah ya dan seterusnya. Begitu juga dengan lam harfu jar ini. Lam harfu jar ini bisa bermakna milkiyah, bisa bermakna ta'lil ya. Nah, kemudian kenapa fi'il mudhari yang hadir setelahnya itu mansub? Jawabannya adalah fi'il mudhari di sini mansub itu bukan karena ada lam harfu jar, tapi ada an mudmarah istilahnya itu. An mudmarah itu adalah an yang disamarkan, an yang disembunyikan. Jadi sehingga tidak nampak. Nah, bagaimana nanti mengirobnya? Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah, bukan dengan lam harfu jar. Yakuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah. Begitu ya. Wal jumlatu min an wal fi'l mudhari fi mahali jarrin majlurun bi harfir jar lam. Panjang sekali mengirobnya. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan lagi lam harfu jar seperti ini, itu bukan lam ta'lil ya, tapi harfu jar maknanya adalah ta'lil. Nah, fi'il mudhari yang mansub itu bukan keberadaan lam ta'lil sekali lagi atau lam harfu jar, tapi ada an yang disembunyikan. Asalnya li an yakuna. Karena yang terang-terangan oleh para nahwiyin, para an-nuhah bahwa yang menasabkan fi'il mudhari itu cuman an, lan, idzan, kai, udah selesai. Nah, sisanya itu adalah mudmarah. Baik, jadi Al-Quran itu supaya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi undang-undang. Jadi aturan ya bagi seluruh umat. Wa hidayatan lil khalq, dan kemudian menjadi petunjuk bagi makhluk Allah, menjadi petunjuk bagi manusia. Hidayatan di sana maktub ke dusturan. Ya, bukan khobar kana yang kedua. Karena ada waw atop di sana ya. Nah, jadi dia maktub ke dusturan. Walayakuna dalilan ala sidqir rasul, dan kemudian Al-Qur'an ini menjadi bukti akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa burhanan sati'an ala nubuwwati wa risalati. Kemudian Al-Qur'an ini menjadi bukti yang terang ya akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hujjatan, ini semuanya maktub ke dusturan ya. Oke, saya kasih tanda di sini semuanya maktub ke sini. Ini maktub ke sini. Ini juga nah ini ya. Kalau ini maktubnya ke sini, ke dalilan, ke yang terdekat. Adapun saltian itu dia jadi naat. Wa hujjatan. Al-Qur'an ini itu menjadi hujjah ya, yang kokoh, yang tegak, yang akan terus berdiri ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Yaumi di sana madul karena ada ila ya, dia mudhaf, ad-din itu mudhafun ilaih. Baik, berikutnya tashhad bi annahu tanzilul hakimil hamid ya, yang dimana hujjah yang kokoh ini itu akan bersaksi nanti ya di hari kiamat itu bahwasanya dia diturunkan oleh yang hakim dan yang hamid. Bala huwal mu'jizatul khalidah, bahkan Al-Qur'an ini itu mukjizat yang kekal. Allati tatahaddal ajyala wal umam, yang kemudian menantang setiap generasi dan umat. Ya, tatahadda itu fi'il mudhari ya, dari kata tahadda yatahadda ya. Oke. Al-ajliyal itu dia jama dari jil, jadi itu ini apa? Generasi ya. Al-umam jama dari ummah.
Ala karil azman wa marid duhur ya, sepanjang bergantinya masa. Jadi Al-Quran menantang ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisurati min misli. Ya. Maka di sini ada syair ya. Oke. Ja'a nabiyyuna bil ayati fansaramat. Wah, ya. Jadi para nabi itu terdahulu katanya ya, itu membawa bil ayat. Bil ayat di sini al mu'jizat katanya ya. Jadi para nabi terdahulu dia datang dengan kenabiannya itu dengan membawa mukjizat. Al-ayat bimana al-mu'jizat. Fansaramat. Maka kemudian mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para nabi itu semuanya hilang. Dan bisa kita lihat ya. Mukjizat Nabi Musa tongkat berubah menjadi ular itu kan. Fa idza hiya thu'banun mubin. Quran mengatakan seperti itu. Tiba-tiba tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu menjadi ini apa? Ular yang besar yang soban itu artinya al hayyatun kabir, ular besar. Kemudian misalnya mukjizat apa Nabi Isa ya, itu dia bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa melihat kembali, orang yang sudah wafat bisa hidup kembali. Dan Nabi Musa tongkat dilemparkan, laut bisa terbelah. Itu semuanya adalah mukjizat gitu ya. Nabi Ibrahim dibakar, tapi kemudian apinya bisa tidak membakar Nabi Ibrahim, itu adalah mukjizat. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Intinya semua para nabi membawa mukjizat, fansaramat. Mukjizat itu hilang. Wajitana bi kitabin ghairi munsarimi. Kemudian Anda datang kepada kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu kitab yang tidak akan mungkin sirna katanya. Tidak akan mungkin lenyap. Berbeda dengan mujizat-mujizat nabi-nabi sebelumnya. Ayatuhu kullama talal mada jududun yuzayyinuhunna jamalul adki wal qidami. Masya Allah. Jadi mujizat Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu ayat-ayatnya ya, mujizat-mujizatnya ya, setiap kali masa berlalu selalu terasa ada yang baru. Jadi banyak fakta-fakta sekarang gitu ya, yang terungkap dari Al-Quran gitu ya, penelitian-penelitian yang ditemukan sekarang, dan itu ternyata Quran sudah membicarakannya sejak jauh-jauh hari. Yuzayyinuhunna jamalul itki wal kidami ya. Keindahannya itu justru dihiasi oleh keagungan, keaslian dan ketuaannya Al-Quran. Gitu ya. Baik. Sekarang kita masuk ke Fadailul Quran, yaitu tentang ta'rif Al-Quran ya. Jadi sekali lagi Al-Quran itu sebagai petunjuk ya, sebagai hidayah, sebagai bukti kuat akan kebenaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mujizat yang selamanya kekal ya, yang menantang semua generasi dan umat untuk membuat hal yang sama seperti Al-Quran ini, dan ternyata tidak bisa. Baik. Sekarang kita masuk ke Fadailul Quran, tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Fadail itu jama dari fadilah. Fadailu mudhaf, Al-Quran itu mudhafun ilaih. Wa qad warada atharun katsiratun fi fadailil Quran wa ulumih. Ya, banyak sekali ya asar-asar yang datang ya, yang berbicara tentang kemuliaan-kemuliaan Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Minha ma huwa muta'allaq bi fadli ta'allum wa ta'lim. Di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan belajar dan mengajarkan Quran. Jadi belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu punya fadilahnya. Wa minha ma huwa muta'allaq bil qiraah wa tartil. Ada juga kemuliaan ya terkait dengan membaca Al-Quran serta tartil. Wa minha ma lahu 'alaqatun bi hifdhihi wa tarji'ihi. Ada juga keutamaan yang berbicara tentang menghafal Al-Quran dan memurajaah Al-Quran.
Kama waradat ayatun adidatun fi kitabillahi azza wa jalla. Sebagaimana banyak sekali ayat-ayat bertebaran dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang hal itu. Ayatun di sana fa'il dari waradat, adidah di sana itu naat dari ayatun. Kata adidah itu naatnya muannas, jadi sebab fa'ilnya itu dia adalah sebab man'utnya itu adalah dia jama ghair akil. Tada'ul mu'minina ila tadabburihi wa tatbiki ahkamihi. Yang semua ayat-ayat itu ya, itu menyeru, mengajak kaum mukminin untuk segera mentadaburi Al-Qur'an serta mengaplikasikan, mengimplementasikan ya, hukum-hukumnya. Wa ilastima'i wal insati 'inda tilawati. Kemudian ada juga keutamaan-keutamaan yang berbicara tentang keutamaan mendengar Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu dibacakan. Nadhkuru ba'dha hadhil ayatil karimati wal ahaditsis syarifati. Ya, kata penulis, kita sekarang akan coba sebutkan sebagian ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Qur'an. Pertama ini di surat Fatir ayat yang ke-29. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membacakan kitabullah, ya, alladzina ismun mausulun mabni ala fath fi mahali nasbin isim inna. Ya, yatslu di sana itu adalah fi'lun mudhari'un marfu, ya, bisubitunun, ya. Wal jumlatul fi'liyah silah mausul la mahala laha min al-i'rab. Jadi dia nggak punya kedudukan dalam i'rab karena dia adalah silah mausul. Baik, adapun kitab di sana dia jadi maf'ul bih dari yatsluan. Oke. Wa qamus salata. Orang-orang yang membacakan kitabullah, wa qamus shalah, kemudian mengerjakan salat, wanfaqu mimma razaqnahum, kemudian mereka mampu menginfakkan dari sebagian apa yang sudah kami rizkikan kepada mereka, sirron, dalam keadaan semuanya sembunyi, wa alaniyah, maupun dalam keadaan terang-terangan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kata sirron itu mansub karena dia jadi hal, ya. Dia itu jadi hal. Dan diperbolehkan hal itu dia berbentuk masdar, ya. Sirru wa alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, di sini adalah khobar innanya. Kalau ditanya mana khobar innanya? Khobar innanya adalah yarjun. Jadi yarjun di sana fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutunun. Gitu ya. Wal jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in khobar inna. Nah, adapun tijaratan di sana dia jadi maf'ulun bih. Lan tabur itu jadi naatnya. Sebab setiap jumlah yang terletak setelah nakirah, ya, kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah fahiya sifatun. Jadi naat. Tetapi wa kullu jumlatin waqa'at ba'da al-ma'rifah fahiya hal. Ya. Kalau jumlah yang terletak setelah ma'rifah itu hal, kalau jumlah yang terletak setelah nakirah itu adalah sifah atau dia jadi naat. Namanya lantabur itu dia jadi naat dari tijarah. Jadi orang-orang yang membacakan kitabullah, ini yang pertama, ya, keutamaan membaca, ya. Wa aqamus shalah, mengerjakan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian dari apa yang sudah kami rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan pernah merugikan mereka. Nah, ini ya, yarjuna tijaratan dan tabur itu dia sebagai fadilah dari orang yang membaca Al-Qur'an kemudian mengerjakan sholat dan seterusnya. Yang kedua di surat Al-A'raf, ya. Di surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wangsitu la'allakum turhamun.
apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik. Ya, wang situ, kemudian diamlah. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Nah ini idza ini adalah syarat. Fi'il syaratnya adalah kuri'a. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya adalah fastami'u. Baik, teman-teman semua, karena jawab syaratnya adalah amar, ya. Karena jawab syaratnya adalah amar, maka konsekuensinya kalau misalnya satu jawab syarat itu berbentuk amar, maka harus menggunakan huruf fa. Ya, harus menggunakan apa? Huruf fa. Jadi seandainya ini ya kita bikin kalimat ini misalnya bukan Quran. Kalau kita katakan misalnya idza quri'al Quran istami'u, itu salah. Ya, itu apa namanya? Mukhalifatun liqawaidin nahwi. Itu menyelisihi kaidah nahwu. Jadi kalau misalnya ada syarat jumlahnya nanti berbentuk amar, maka harus menggunakan fa. Ada kurang lebih sekitar 13 penempatan huruf fa pada jawab syarat. Di antaranya adalah amar. Nanti kalau misalnya jawab syaratnya amar, ya, kemudian misalnya apalagi laisa, ya, apalagi jumlah ismiyah, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan jawab syaratnya fa inni qarib. Man ghassana falisa minna, ya. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Itu kan jawab syaratnya menggunakan fa. Karena jawab syaratnya diawali dengan qad. Nah, jadi ada amar, ada qad, ada sin, ya, ada saufa, kemudian ada laisa, ya, ada nahyi, ya, ada istifham juga, ya. Kalau misalnya ada orang yang misalnya saya bilang di sini, Ida ja'a mudir, misalnya saya katakan ini, ida ja'a mudir, pamada sa'akululah. Kalau kepala sekolah datang, apa ya yang harus aku katakan padanya? Nah, itu harus menggunakan fa jawab syaratnya. Tidak bisa begini. Ida ja'a mudir, mada sa'akululah. Nah, itu salah. Harus menggunakan fa. Ida ja'al mudir, pamada sa'akululah. Sebab jawab syaratnya adalah istifham. Baik, jadi itu ya. Ini keutamaan tentang mendengarkan Al-Quran ketika dibacakan. La'allakum turhamun. Ya, kalau kita mendengarkan, besar harapan kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Makanya tadi ketika mau live ya, ada yang sholat, saya diam dulu ya, menghargai. Afala yatadabbarun al-Quran. Ini tentang tadabbur. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Atau mungkin hatinya sudah terkunci? Nah, ini hamzahnya ini istifham, ya. Hamzah ini adalah huruf. Semua adawatul istifham itu adalah isim. Semua adawatul istifham itu adalah isim. Kecuali yang huruf itu adalah hamzah dan hal. Nah, makanya di sini kalau mengirab hamzah, al-hamzah, ya, harful istifham mabni ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Dan hamzah istifham ini, ya, kalau kita baca kitab Mughnil Labib an Kutubil Arib karangan Ibnu Hisham, itu setidaknya ada sampai 11 makna. Itu baru istifham saja. Hamzah yang bermakna istifham, jenis istifhamnya itu ada 11. Nah, ini kebetulan adalah al-istifham al-inkari atau al-istifham linkari, ya. Lil inkari. Al-istifham lil inkari. Untuk apa? Untuk pengingkaran, ya. Nah, jadi istifham di sini tidak butuh jawab, tidak, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, begitu ya. Al-istifham lil inkari. Kenapa atuh mereka itu nggak mau mentadaburi Al-Quran? Nah, gitu kan? Maksudnya seperti itu. Bukan kemudian berarti bertanya yang butuh respon, yang butuh jawaban. Kenapa atuh mereka itu nggak mau mentadaburi Al-Quran? Atau mungkin hatinya sudah terkunci. Nah, itu mungkin kata Allah Subhanahu wa taala, sebab hamzah di sini itu adalah hamzah istifham lil inkari.
Begitu ya. Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke al-hadis asy-syarifah. Ya, kalau tadi berbicara fadilah yang ada dalam Al-Qur'an ya. Sekarang kita akan baca fadilah-fadilah tentang Al-Qur'an ini yang termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan, wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kata khair di sana adalah mubtada marfu bi dhammah wa huwa mudhaf ya. Nah, mudhaf ilaihnya adalah kum. Mana khobarnya? Khobarnya adalah man. Nah, ini ya. Jadi khair di sana mubtada, nah, khobarnya adalah man. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Quran sekaligus mengamalkannya. Ini. Rawahu al-Bukhari. Ini yang pertama. Kalau kita belajar Al-Quran, lalu kita mengajarkannya, maka itu apa? Sebaik-baiknya umat. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang terampil membaca Al-Qur'an ya, itu dia akan bersama para malaikat. Safaratil kiramil bararah, artinya para malaikat yang mulia. Al-mahir di sana itu adalah mubtada. Nah, khobarnya itu adalah ma'as safarah. Jadi berbentuk syibhu jumlah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi ay tas'ub qira'atuh ya. Alaihi li'ayyi lisani wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Ya. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, nah ini mubtadanya adalah alladhi. Wa yata'ta'u fihi. Ta' itu artinya tas'ub bil qira'ah. Kesulitan dalam membaca. Jadi ada orang ya. Kemudian orang itu ya maklum ya baru belajar Al-Qur'an. Misalnya ada yang baru hijrah, ya dia belajar Al-Qur'an, dia terbata-bata ya. Ya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Sudah berat, sudah terbata-bata, berat untuk diucapkan. Kata Nabi SAW, lahu ajran. Orang itu akan mendapatkan 2 kali lipat pahala dari orang yang bisa. Oh, ini luar biasa ya. Oke, yang ketiga. Wa qala aidan asyrafu ummati hamalatul Qur'an. Ya, umatku yang paling terbaik itu adalah hamalatul Qur'an. Orang yang bersahabat sejati dengan Al-Qur'an, membacanya ya. Kemudian menghafalnya, memurojaahnya, mentadaburinya, mengamalkannya dan seterusnya. Baik, hadis yang lain. Ini kalau tadi dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kemudian tadi yang ketiga riwayat At-Tirmidzi. Baik, yang keempat sekarang. Wa qala aidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, itu Al-Qur'annya sebagai maf'ulun bihnya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang selalu membacanya. Syafi'an itu dia jadi hal ya dari Al-Qur'an ya. Nah, sahibul Qur'annya adalah sahibul halnya adalah Al-Qur'an. Ini riwayat At-Tirmidzi. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang kelima. Wa qala aidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujjah. Di sini utrujah itu adalah syajaratun ya'lu na'isul aghsan wal waraq wath thamar. Ya. Thamaruhu kallaymun al-kibar ya. Wa huwa dhahbiyul laun. Zakiyur raihah hamidul ma ya. Jadi utrujah itu pohonnya itu tinggi katanya. Batangnya lebat ya, berdaun, berbuah. Nah, buahnya itu seperti lemon besar, itu namanya utrujah. Agak kekuning-kuningan itu ya, aromanya sedap katanya ya.
mengandung air, hamidul ma. Itu namanya utrujah. Saya belum tahu apa, belum ngecek ya di apa Google seperti apa ya bentuk buah utrujah itu. Nah intinya kata Nabi SAW, orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah utrujah. Umpamanya dia itu seperti buah utrujah. Nabi memberikan sifat terhadap utrujah itu rihuha thayyib. Aromanya sedap, wa ta'muha thayyib. Rasanya pun lezat. Nah, ya. Baik, muttafaqun alaihi. Ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, berikutnya yang keenam adalah waqala aidan inna hadzal Qur'an ba'dubatullah fata'allamu man ba'dubatu mastata'tum. Ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah hidangan dari Allah. Ya, ma'dubah itu artinya apa? Hidangan. Ya. Oke, maka kata Nabi SAW, pelajarilah ya. Afwan, tadi saya salah baca ya. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Harusnya seperti itu. Maka pelajarilah dari hidangan Allah itu semampu kalian. Muttafaqun alaihi. Nah, hadzanya itu sebagai isim inna, hadza ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Nah, khobarnya adalah ma'dubatu. Dia mudhaf, lafaz Allahnya mudhafun. Baik, kita lihat ya. Wayan bagi lidarisi li ulumil Quran an yata'addaba bi adabil Quran. Sudah selayaknya bagi setiap penuntut ilmu ulumul Al-Quran ini, kita sedang belajar ulumul Quran ini ya. An yata'addaba bi adabil Quran, supaya kita bisa beradab sebagaimana adab Al-Quran. Yang bagi itu adalah fi'il mudhari, gitu ya. Yang bagi fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu rab'ihi dhammah muqaddarah mana min duhuriha as-siqal istilahnya. Karena dia adalah apa namanya? Fi'il mu'tal nakis ya. Oke. Maka dia butuh pada fa'il. Yang bagi itu butuh pada fa'il. Fa'ilnya itu adalah an yata'addaba. Jadi fa'ilnya itu berbentuk masdar muawwal begitu. Wa yatakhallaqa, ini mansub, dia ngikutnya ke yata'addaba. Wa yatakhallaqa bi akhlaqihi, dan kemudian sudah selayaknya itu ya. Berakhlak dengan akhlak Al-Quran, beradab dengan adab Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Wa yakunu gharduhu min wara'il ilmi ridwanullahi wa daril akhirah. Ya. Dan kemudian hendaklah dia wa yakuna ya berarti. Dan hendaklah dia meniatkan tujuan menuntut ilmu itu ya, itu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ya, dan mengharapkan akhirat. Wa yakunu gorduhu min wara'il ilmi ridwanullah. Nah, itu apa namanya? Ridwana afwan. Itu dia jadi khobar kananya. Isim kananya adalah gordu, khobar kananya adalah ridwana, berarti wadara al-akhirata. Gitu ya. Dia maktub ke ridwan. La hitama dunya. Dia meniatkan harusnya untuk Allah, untuk akhirat. La hitama dunya, bukan kemudian harapan belajar Al-Quran serta ilmu-ilmu turunan dari Al-Quran itu untuk rongsokan dunia. Galak ini ya bahasanya. Untuk sampah dunia. Wa an ya'mala bima fihi. Kemudian dia harus mengamalkan apa yang termaktub dalam Al-Quran. Liyakuna hujjatan lahu yaumal qiyamah. Supaya Al-Quran itu dia bisa menjadi hujjah bagimu pada hari kiamat. Faqad shahha fil hadis syarif Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Ya. Kata hujjatan di sana sebagai khobar kana gitu ya. Supaya Al-Quran itu dia bisa menjadi hujjah pada hari kiamat sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, bahwa Al-Quran itu bisa menguntungkanmu, maksudnya adalah membelamu, atau bisa juga dia menjadi memberatkanmu.
Terlihat ini riwayat, ini di tafsir Al-Qurtubi ya, jilid yang pertama. Baik, kita lihat ya komentar Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Imam Ibnu Taimiyah berkomentar, "Man lam yaqra al-Qur'an faqad hajarahu." Siapa yang tidak mau membaca Al-Qur'an, maka sungguh dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Wa man qara al-Qur'ana wa lam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajara. Siapa yang sudah membaca Al-Quran namun tidak mau mentadaburi makna-maknanya, maka sungguh sama saja dia sudah meninggalkan Al-Quran. Ma'aniya di sana mansub karena dia jadi maf'ul bih dari yatadabbar. Yatadabbar fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa man qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian mentadaburinya namun tidak mau mengamalkannya, sama saja dia sudah meninggalkan Al-Quran. Yushiru bidzalika ila qaulihi ta'ala. Nah, Ibnu Taimiyah itu dia berdalil dengan firman Allah Ta'ala berikut. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka sudah menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan atau diabaikan ya. Qaumi di sana isim. Nah, ini mengirobnya unik ya tentang kaum ini karena dia idopah kepada ya mutakalim begitu ya. Maka mengirobnya itu surat Al-Furqan ayat 30 ya ini. Qaumi ya, ismu inna ya begitu. Ismu inna, qaumi ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ya'il mutakallimi mana amin duhuriha ishtighalu fi harakatil munasabah. Panjang sekali ya i'rabnya. Saya ulangi lagi ya. Qaumi ya, ismu inna mansub wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah ala ya'il mutakallimi mana amin duhuriha ishtighalu fi harakatil munasabah wa huwa mudhaf aliya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, ittakhadhunya itu adalah khobar inna gitu ya. Oke, adapun hadza itu sebagai maf'ul bi. Al-Qur'annya itu sebagai badal ya. Oke. Baik ya, saya kira sampai di sini dulu, kurang lebih sudah 1 jam, hampir 50 menit berarti ya, kita hampir 1 jam. Insya Allah bacaan kita akan dilanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya ya. Tapi kita akan stop dulu sampai sini karena nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab ini ya, apa? Al-Musyawwiq ilal Qiraah wa Thalabil Ilm. Ya, motivasi untuk gemar membaca dan menuntut ilmu ya. Jadi nanti dilanjutkan masuk ke pembahasan Asmaul Qur'an itu ya, besok setelah kita live kitab Al-Musyawwiq itu. Baik, saya kira cukup ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, Allah berikan kemudahan untuk kita semua serta ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan bisa mendatangkan banyak kebermanfaatan insyaallah. Adzunnu annana naktafi bihada al-had, insyaallah nastamir fi insyaallah nastamir godan, yumkin godan insyaallah. Naam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.